Sobat Bida semua, ketemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, Sobat Bidar semua, kita sudah sampai di pertemuan ke. Nah, Sobat Bidar, biasanya di dalam berkomunikasi itu kita akan sering mengalami yang namanya miskomunikasi. Sobat Bidar udah pada tahu belum apa sih pengertian dari miskomunikasi? Miskomunikasi terjadi ketika sebenarnya hal yang kita inginkan adalah A, tetapi yang ditangkap orang lain adalah B. Akibatnya adalah hasil akhir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, Sobat Bidar, saya berikan salah satu contoh miskomunikasi. Simak video berikut ini ya. Wah, kulkasnya bagus ya, Bu. Pasti mahal harganya. Enggak, murah kok Bu. Kulkas second. Oh, nanti saya cari lagi toko. Halo, Ibu. Saya udah muter-muter. Nyari kulkas merek second kok nggak ada ya, Bu? Hah? Ibu ke supermarket cari kulkas merek second? Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang Oke, Sobat Bidar, udah ditonton belum videonya? Jangan lupa nanti Sobat Bidar juga akan diberi tugas ya untuk membuat contoh video dengan tema miskomunikasi. Tugasnya nanti silakan Sobat Bidar upload di media sosial Instagram punya Sobat Bidar masing-masing. Kemudian jangan lupa tulis caption yang sudah ditentukan dan jangan lupa tag di Instagram @rahayu_amalia. Selanjutnya kita akan mengenal bagaimana konsep dasar komunikasi. Nah, konsep dasar komunikasi sebenarnya sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Seperti yang kita ketahui, bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Bagaimana Sobat Bidar? Masih ingat gak apa perbedaannya? Nah, Sobat Bida juga perlu ketahui nih, dalam berkomunikasi akan menemukan berbagai hambatannya. Seperti contohnya yaitu kita sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Dan yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, nilai diri. Dan yang selanjutnya itu adalah faktor kawan ataupun lawan. Yang keempat yaitu mendengarkan apa yang diharapkan. Nah, dalam berkomunikasi itu ada etikanya loh Sobat Bidar. Udah pada tahu belum apa sih etika dalam berkomunikasi? Yang pertama yaitu kita harus diam dan menyimak. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, tidak meninggalkan lawan bicara. Yang keempat, tidak menepis pembicaraan lawan, dan yang kelima, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita itu lebih pandai dari yang apa orang yang diajak bicara. Nah, Sobat Bida semua, selain miskomunikasi, ada juga yang namanya distorsi dalam komunikasi. Distorsi dalam komunikasi adalah perubahan makna informasi, maksud, dan ide antar komunikator. Dengan kata lain, distorsi adalah gagal paham yang terjadi di dalam komunikasi. Distorsi bukanlah miskomunikasi ya. Distorsi lebih cenderung kepada perubahan arah atau pergeseran sebuah makna informasi yang disampaikan pada umumnya disebabkan oleh logat, intonasi, pelafalan, dan gaya ucapan seseorang. Saya beri contoh salah satu distorsi dalam komunikasi. Ada percakapan antara bos dan bawahannya. Kita beri nama atasannya itu bos dan kita beri nama bawahan itu adalah Ani. Ani berkata kepada bos, "Bos, maaf ya, saya besok sepertinya tidak bisa datang rapat lagi. Kehamilan ini bikin saya terus mual dan pusing. Dokter saya bilang bahkan ke saya untuk mengurangi kerja di kantor." Lalu si bos menjawab, "Ani, udah ketiga kali kamu mangkir, padahal pekerjaan kamu sudah kian menumpuk. Masa kamu harus di sini dan kedampuk repot ruwet gara-gara absen kamu melulu?" Nah, dalam contoh percakapan itu, Ani tampaknya sedang menyampaikan pesan sederhana. Dia tidak bisa hadir rapat karena sedang merasa mual dan pusing. Tapi dia harus menerjemahkan apa yang dipikirkan dan perkataan. Dan inilah potensi pertama terjadinya error. Apakah dia sekedar ingin menyampaikan bahwa ia berhalangan hadir? Atau mungkin juga ada yang lain?
Ternyata memang ada yang lain. Ani merasa kesal karena dia tidak bisa dimengerti oleh bos rekan-rekan kerjanya. Sementara rekan-rekan kerja Ani juga merasa tertekan oleh pekerjaan akibat ketidakhadiran Ani. Nah, Sobat Bidar, ada beberapa penyebab terjadinya distorsi nih. Yang pertama yaitu perbedaan budaya, yang kedua gangguan fisik, yang ketiga bisa dengan gangguan semantik dan tidak adanya umpan balik. Oke, Sobat Bidar, bagaimana? Udah paham belum perbedaan antara miskomunikasi dan distorsi? Jangan lupa kerjakan tugasnya dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye!